Israel rebut tepi barat, Indonesia siap jadi garda terdepan Palestina. Konflik antara Palestina dan Israel masih terus terjadi. Aneksasi atau pencaplokan wilayah yang dilakukan Israel ke wilayah tepi barat mengundang banyak komentar dari pemimpin negara. Namun, berbeda dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mendukung aksi Israel, Presiden China Xi Jinping seperti yang berada di posisi Palestina. Pekan ini, sebagaimana diberitakan Xinhua, Xi Jinping menelpon Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk memberi dukungan agar perdamaian terjadi dengan solusi yang seobjektif mungkin. China dan Palestina adalah saudara yang baik, teman baik, dan mitra yang baik. Demikian tulis media itu mengutip dari Xi Jinping. Kedua belah pihak selalu saling percaya dan mendukung satu sama lain dalam masalah yang menyangkut kepentingan inti dan keprihatinan masing-masing. Xi Jinping mengaku mendukung tuntutan keadilan bagi Palestina, termasuk upaya kondusif untuk menyelesaikan masalah dengan Israel. Di sisi lain, Abbas menghargai upaya China untuk menegakkan keadilan dalam masalah Palestina dan menjaga hak-hak dan kepentingan sah rakyat Palestina. Ia, ditulis Xinhua, menilai China sebagai teman yang paling dapat diandalkan rakyat Palestina. Ia menambahkan bahwa negaranya mengharapkan China dapat memainkan peran yang lebih penting dalam mempromosikan penyelesaian yang adil dari masalah Palestina. Pada awal Juli, China juga memberikan komentar diplomatik resmi yang menolak aneksasi atau pencaplokan wilayah tepi barat Palestina oleh Israel. Hal ini berbeda dengan Amerika Serikat yang mendukung Israel. Hal senada juga diperkuat dengan Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun saat berbicara soal aneksasi Israel pada Rabu lalu. Dikutip dari Hazard, ia berujar bahwa China sangat prihatin dengan pencaplokan sebagian wilayah Palestina yang diduduki Israel. Rencana itu, jika dilaksanakan, serius melanggar hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan dan mengganggu solusi kedua negara. Kemp mendesak pihak terkait untuk menahan diri dari tindakan sepihak. Posisinya tegas, tidak ada negara yang seharusnya mendukung tindakan sepihak. Sementara itu, sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menyerahkan sepenuhnya keinginan aneksasi itu ke Israel. Lampu hijau itu diberikan Amerika Serikat di tengah kritik luas yang diberikan global pada negara Yahudi tersebut. Hal senada juga diutarakan Trump. Ia bahkan membuat peta baru Palestina di awal tahun 2020 dan menyetujui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Militer akan diberikan wewenang pada Israel. Pengakuan wilayah Palestina dalam proposal Trump akan dikaji dalam waktu 4 tahun. Konflik antara Israel dan Palestina dimulai sejak tahun 1948. Dari saat itu hingga kini, kedua negara tersebut kerap berkonflik dan tak jarang saling serang senjata satu sama lain. Perang di Palestina terus berkecamuk. Israel terus menggempur wilayah Palestina hingga rata dengan tanah. Meski Palestina dalam saat ini dalam kondisi terpojok, banyak dukungan mengalir dari berbagai negara termasuk Indonesia. Belum lama ini, Indonesia menyatakan siap menjadi garda terdepan yang bereaksi saat Israel berencana akan menguasai tepi barat. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Lestari Marsudi. Dia menyampaikan Indonesia bakal menjadi negara yang paling pertama untuk menolak hal tersebut. Dalam artikel pikiranrakyat.com berjudul, "Jadi yang terdepan bela Palestina, MUI sebut perbedaan Indonesia dengan negara Timur Tengah" yang dikutip Fix Indonesia. Langkah nyata Indonesia dalam memberikan dukungan terhadap Palestina adalah dengan langsung menghubungi sejumlah negara. Retno mengatakan, ia sendiri langsung mengirim surat kepada 40 negara kunci, yaitu negara anggota Dewan Keamanan PBB, Sekjen PBB, Presiden Sidang Umum PBB, Ketua Kelompok G77, Presiden Gerakan Non-Blok, dan Sekjen Liga Arab. Demikian kata Retno dalam webinar internasional Stop Israel's Imperialism yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia belum lama ini. Senada dengan Menlu Retno, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia MUI, Profesor Ashumardi Azra, menegaskan bahwa Indonesia selalu menjadi negara terdepan yang mendukung Palestina. Dia menjelaskan sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 sampai perang berakhir di tahun 2006, Indonesia telah berkomitmen untuk selalu memberi dukungan kepada Palestina.
Hal tersebut telah digambarkan pemerintah Indonesia yang tidak pernah memiliki kedutaan besar ataupun kantor dagang dan ekonomi di Israel. Hal ini tentu saja berbeda dengan beberapa negara Arab atau Timur Tengah yang memiliki hubungan diplomatik dan hubungan dagang dengan Israel yang membuat persoalan Palestina tidak bisa diselesaikan dengan baik. Palestina tidak bisa memperbaiki nasibnya sebagai bangsa merdeka sebagaimana yang diinginkan. Menurutnya, solusi yang bisa diambil kemungkinan yaitu dengan saling mengakui. Baik Palestina maupun Israel bisa saling mengakui daripada saling menghabiskan satu sama lainnya. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Menlu, mendukung pemecahan dua negara. Israel harus mengakui Palestina dan Palestina juga harus mengakui Israel. Tidak bisa saling menghabiskan. Dia mengakui bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa rencana aneksasi yang dilakukan oleh Israel saat ini secara formal bisa berhenti. Namun dia pun menegaskan bahwa rencana tersebut tidak akan berhenti begitu saja. Menurutnya, walaupun dikatakan saat ini aneksasi formalnya berhenti, bukan berarti itu akan stop sama sekali, karena juga politik dalam negeri di Israel sendiri kadang-kadang mendorong Perdana Menteri termasuk Benyamin Netanyahu saling menghabiskan itu sudah tidak mungkin. Kondisi Palestina yang seperti itu, menurutnya meminjam perkataan Yasser Arafat, bukan hanya mengalami penderitaan karena Israel, tetapi Palestina ditinggalkan, tidak dibantu secara serius oleh negara-negara Arab. Mereka punya kepentingan sendiri-sendiri dalam politik Timur Tengah, termasuk dalam politik penyelesaian konflik di antara Israel dan Palestina. Selama negara-negara Arab masih terpecah belah, negara-negara Timur Tengah termasuk Turki yang kemarin Presiden Erdogan untuk kepentingan dalam negerinya, dia mengatakan setelah kita menjadikan gereja Hagia Sophia menjadi masjid, maka kita akan membebaskan Al-Quds. Ini hanya retorika yang tidak membantu tercapainya perdamaian di Palestina. Selain perlunya persatuan Hamas, Fatah, maupun negara-negara Arab, ia melihat perlu juga persatuan pendapat untuk menerima solusi dua negara. Hal senada juga diutarakan Trump. Ia bahkan membuat peta baru Palestina di awal tahun 2020 dan menyetujui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Militer akan diberikan wewenang pada Israel. Pengakuan wilayah Palestina dalam proposal Trump akan dikaji dalam waktu 4 tahun. Konflik antara Israel dan Palestina dimulai sejak tahun 1948. Dari saat itu hingga kini, kedua negara tersebut kerap berkonflik dan tak jarang saling serang senjata satu sama lain. Perang di Palestina terus berkecamuk. Israel terus menggempur wilayah Palestina hingga rata dengan tanah. Meski Palestina dalam saat ini dalam kondisi terpojok, banyak dukungan mengalir dari berbagai negara termasuk Indonesia. Belum lama ini, Indonesia menyatakan siap menjadi garda terdepan yang bereaksi saat Israel berencana akan menguasai tepi barat. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Lestari Marsudi. Dia menyampaikan Indonesia bakal menjadi negara yang paling pertama untuk menolak hal tersebut. Dalam artikel pikiranrakyat.com berjudul, "Jadi yang terdepan bela Palestina, MUI sebut perbedaan Indonesia dengan negara Timur Tengah" yang dikutip Fix Indonesia. Langkah nyata Indonesia dalam memberikan dukungan terhadap Palestina adalah dengan langsung menghubungi sejumlah negara. Retno mengatakan, ia sendiri langsung mengirim surat kepada 40 negara kunci, yaitu negara anggota Dewan Keamanan PBB, Sekjen PBB, Presiden Sidang Umum PBB, Ketua Kelompok G77, Presiden Gerakan Non-Blok, dan Sekjen Liga Arab. Demikian kata Retno dalam webinar internasional Stop Israel's Imperialism yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia belum lama ini. Senada dengan Menlu Retno, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia MUI, Profesor Asyumardi Azra, menegaskan bahwa Indonesia selalu menjadi negara terdepan yang mendukung Palestina. Dia menjelaskan sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 sampai perang berakhir di tahun 2006, Indonesia telah berkomitmen untuk selalu memberi dukungan kepada Palestina. Hal tersebut telah digambarkan pemerintah Indonesia yang tidak pernah memiliki kedutaan besar ataupun kantor dagang dan ekonomi di Israel. Hal ini tentu saja berbeda dengan beberapa negara Arab atau Timur Tengah yang memiliki hubungan diplomatik dan hubungan dagang dengan Israel yang membuat persoalan Palestina tidak bisa diselesaikan dengan baik. Palestina tidak bisa memperbaiki nasibnya sebagai bangsa merdeka sebagaimana yang diinginkan.
Menurutnya, solusi yang bisa diambil kemungkinan yaitu dengan saling mengakui. Baik Palestina maupun Israel bisa saling mengakui daripada saling menghabiskan satu sama lainnya. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Menlu, mendukung pemecahan dua negara.